semuanya. Di sini aku bakal ngejelasin ke kalian apa sih itu landasan sosiologis dalam ilmu pendidikan. Sebelum itu, landasan sendiri itu artinya sebagai konsep atau titik acuan dalam proses pendidikan. Ya, namanya juga landasan kan, otomatis landasan itu sebagai dasar yang mana akan membahas suatu kajian tertentu. Nah, jika pendidikan itu adalah proses di mana seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, atau pendalaman suatu ilmu pengetahuan yang mana nanti seseorang tersebut akan menjadi sosok yang lebih baik lagi. Nah, itu pendidikan. Kalau sosiologis atau sosiologi, nah di situ mempelajari tentang bagaimana cara kita berinteraksi sosial, baik itu dengan kelompok atau masyarakat di sekitar atau di lingkungan kita, gitu. Nah, jadi apa sih landasan sosiologi pendidikan? Oke, seperti yang telah dijelaskan tadi, landasan adalah konsep, sosiologis itu cara berinteraksi kita dengan lingkungan, pendidikan itu adalah proses kita mencari ilmu, proses belajar mengajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa landasan sosiologis pendidikan merupakan konsep dasar atau acuan dalam suatu pendidikan yang mana di dalamnya membahas tentang cara dan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan atau baik itu lingkungan sosial dan masyarakat, yang mana tujuannya itu untuk menjadikan pendidikan menjadi lebih baik lagi, bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja, melainkan cara bagaimana kita berinteraksi atau melakukan hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Baik, setelah kita paham apa itu landasan sosiologis dalam pendidikan, kita juga perlu tahu apa saja sih yang akan dikaji atau bahasan apa yang nantinya akan dibahas dalam ilmu atau landasan sosiologis pendidikan ini. Nah, itu biasa disebutnya sebagai ruang lingkup ya, ruang lingkup landasan sosiologis pendidikan. Ruang lingkup landasan sosiologis pendidikan ini ada 4. Yang pertama adalah hubungan sistem pendidikan dengan ilmu sosial lain. Kalau yang kedua adalah hubungan sekolah dengan komunitas sekitar. Nah, kalau yang ketiga itu adalah hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan itu sendiri. Kalau yang 4 adalah apa sih pengaruh perilaku peserta didik dalam proses pendidikan. Nah, itu merupakan ruang lingkup sistem pendidikan. Ruang lingkup landasan sosiologis pendidikan. Seperti itu. Nah, ini kemudian adalah teori-teori dalam landasan sosiologis pendidikan. Sebenarnya ini adalah teori-teori ilmu sosiologi ya yang mampu diterapkan dalam proses pendidikan. Nah, ini nih. Nih, baca ya. Nah, suatu proses pendidikan itu pasti tercantum dalam suatu undang-undang atau memiliki hukum tertentu ya. Nah, salah satunya ialah sistem pendidikan nasional yang membahas di dalamnya mengenai tujuan pendidikan untuk membentuk suatu karakter dalam peserta didik agar mencerdaskan suatu bangsa itu termuat atau tercantum dalam UU Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, dalam pasal 3 menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian undang-undang tentang guru dan dosen itu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 yang berbunyi seperti salah satu menjelaskan tentang 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang dengan tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3.
Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Dan ada tujuan sosiologis dalam pendidikan. Nah, sebenarnya tujuan inti dari sosiologi dalam pendidikan itu adalah supaya peserta didik mampu paham bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi bagaimana caranya mereka mampu berinteraksi di lingkungan masyarakat atau agar anak-anak paham mengenai nilai-nilai yang ada di masyarakat. Lebih jelasnya bisa dengarkan penjelasan teman saya ini. Tujuan sosiologi sebagai analisis proses sosialisasi, sebagai analisis kedudukan pendidikan sebagai alat penelitian dan perkembangan sosial, sebagai sosial mulai di masyarakat dan pendidikan dalam masyarakat Dengan tujuan tersebut akan memunculkan suatu manfaat, diantaranya manfaatnya itu sebagai riset dan analisis, menganalisis masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Kemudian lembaga dan sekolah juga mampu mengidentifikasi lagi metode efektif apa yang akan digunakan untuk sekolah tersebut agar menjadi lebih baik, atau pendidikan tersebut agar menjadi lebih baik melihat dari aspek-aspek sosial yang ada di masyarakat. Nah, apa sih pengaruh ilmu sosial tersebut dalam pendidikan? Nah, pengaruhnya itu sangat banyak sekali. Mungkin melihat situasi sosial yang ada, maka lembaga atau pemerintah mampu melihat nih ketimpangan sosial seperti apa dan apa saja upaya yang mampu diupayakan atau diterapkan kepada sistem pendidikan agar menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Itu dalam aspek lembaganya. Namun jika dilihat dari aspek proses pendidikannya, yang mana anak itu pengaruhnya dalam peserta didik, yang mana nanti anak akan meningkatkan rasa interaksi sosial. Baik, kalau gitu setelah kita paham apa itu landasan sosiologis dalam pendidikan itu sendiri yang tadi telah saya jelaskan, mungkin sekarang kita pasti tahu nih apa pengaplikasian atau implementasi apa yang mampu kita terapkan dalam proses pendidikan tentang landasan sosiologi itu sendiri. Namun penjelasan ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan teman saya datanglah. Bye bye. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo teman-teman, landasan sosiologis pendidikan ini tidak hanya mengajarkan pengetahuan terhadap anak, namun